Hasil survei nasional Litbang Kompas baru-baru ini ada 48% responden menilai kinerja KPK tidak memuaskan. Hampir setengahnya. Adanya penurunan kinerja KPK yang dinilai menurun oleh publik tidak hanya tergambar dari survei tersebut, melainkan terdapat dalam berbagai lembaga survei lain, misalnya survei indikator politik di Desember tahun lalu yang mencatat KPK tidak lagi penegak hukum dengan kinerja terbaik. Kok KPK semakin nyungsep? Salah siapa? Mari kita kupas di kacamata Rian Ernest. Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAT, menilai bahwa hasil survei tersebut menjadi bukti publik kecewa dengan kinerja KPK saat ini. Menurutnya ada beberapa faktor yang membuat kinerja KPK buruk. Salah satunya, konfigurasi pimpinan KPK yang sudah mendapat penolakan dari aktivis anti korupsi karena banyak catatan pelanggaran etik. Hal ini sesuai dengan pernyataan peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana, yang menilai penyebab kemunduran kinerja KPK sudah terjadi sejak dilantiknya Ketua KPK, Firly Bahuri. Bahkan Firly sudah bermasalah sejak masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Dari info CNN Indonesia September 2019. Menurut Direktorat Pengawasan Internal KPK, ia diduga melanggar kode etik berat lantaran menemui pihak yang sedang berperkara di KPK. Ia 2 kali bertemu dengan Tuan Guru Bajang yang saat itu adalah Gubernur NTB. Padahal saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait saham Pemda dalam perusahaan tambang Newmont di provinsi itu. Firly juga pernah menjemput langsung seorang saksi dalam kasus suap. Firly menjemput pejabat BPK Barullah Akbar di lobi gedung KPK dan masuk melalui lift khusus dan langsung masuk ke ruangan Firly. Lalu memanggil penyidik yang terkait dengan kasus tersebut. Rekam jejak Firly soal menjaga kepentingan dan netralitas memang patut dipertanyakan. Lebih lanjut menurut Zainur dari PUKAT UGM, saat ini KPK hanya bisa menunjukkan rangkaian kontroversi ketimbang prestasi. Ada beberapa kontroversi yang dilakukan Ketua KPK-nya sendiri. Misalnya, 24 September 2020, Firly terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi. Dia terbukti melanggar prinsip integritas dan kepemimpinan dalam peraturan Dewan Pengawas KPK. Akan tetapi, Dewan Pengawas KPK hanya menghukum Firly dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis. Dari Tempo.co, ada catatan dari Indonesia Corruption Watch soal ini. Ada dugaan beda biaya sewa yang dibayar Firly dengan harga pasar sebesar 141 juta rupiah. Bedanya, ICW katakan patut diduga Firly mendapatkan gratifikasi sebesar angka tersebut. Lalu masih lagi soal benturan kepentingan Firly, kontroversi lagu himne KPK. Ada pemberian penghargaan piagam kepada Dr. Randa Ardina Savitri sebagai pencipta himne KPK. Dan beliau tidak lain tidak bukan adalah istri dari Firly Bahuri. Memang tidak ada uang negara yang dirugikan, memang. Tapi tidaklah elok lah. Pimpinan KPK harusnya fokus pada substansi, bukan pada polemik tidak perlu terkait masalah etika dan kepentingan. Cornelis Materai, salah satu alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi, mengungkapkan terdapat 2 permasalahan soal penunjukan dan pemberian penghargaan dari Ketua KPK kepada Ibu Ardina sebagai pencipta lagu Mars dan himne KPK. Pertama, menurutnya, peristiwa itu menggambarkan adanya benturan konflik kepentingan yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan KPK tentang pengelolaan benturan kepentingan di KPK. Kedua, diduga Firly tidak mendeklarasikan konflik kepentingan dalam pembuatan Mars KPK tersebut. Padahal deklarasi tersebut diatur dalam peraturan komisioner yang isinya mewajibkan setiap insan KPK untuk memberitahukan konflik kepentingan kepada atasannya. Dalam konteks tersebut, menurutnya Firly harus mendeklarasikannya kepada pimpinan lain dan juga Dewas KPK. Sehingga kalau dipahami, peristiwa tersebut sebenarnya menggambarkan ketiadaan mekanisme check and balance di internal KPK. Tidak hanya Firly, lebih parah lagi Ibu Lili Pantawili, komisioner satu lagi. Menurut Dewan Pengawas KPK, beliau terbukti menyalahgunakan pengaruh. Terbukti loh,
menyalahgunakan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara. Dan itu bukan hanya masalah etika, itu ada pasal pidananya di Undang-Undang KPK. Saya tidak tahu sampai mana pihak kepolisian atau kejaksaan akan mengusut kasus ini. Geleng-geleng lah saya dengan pimpinan KPK hari ini. Ketika dilantik sebagai ketua KPK, Firly sebenarnya diharapkan publik untuk membawa perubahan untuk KPK dari sisi pencegahan. OTT atau operasi tangkap tangan memang penting untuk efek jerah dan efek gentar bagi para koruptor. Tapi tanpa penciptaan sistem pencegahan yang ampuh, sama saja kita mimpi memberantas korupsi. Akan tetapi, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyebut bahwa pelaksanaan pencegahan korupsi di era kepemimpinan Firly tidaklah efektif. Hal tersebut dituangkan dalam laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester tahun 2020. Menurut BPK, fungsi koordinasi dan monitoring pada kegiatan Monitoring Center for Prevention di KPK belumlah optimal. Ada banyak lagi catatan BPK soal ini. Menurut Kurnia dari ICW, pemberantasan malah lebih diarahkan kepada sektor pencegahan yang hanya didominasi jargon, tanpa menginisiasi suatu program sistemik yang berdampak signifikan untuk membawa perubahan. Saya setuju dengan Kurnia ICW. Menurut saya pimpinan KPK lebih banyak jargon dan slogan soal pencegahan. ICW dan Transparency International Indonesia menganggap sektor pencegahan belumlah optimal. Hal itu dapat ditelusuri dengan melihat 4 faktor. Pertama, minimnya koordinasi dan supervisi dengan aparat penegak hukum serta Pemda. Kedua, ketiadaan strategi baru dalam pencegahan kerugian keuangan negara. Stagnasi program pencegahan korupsi di sektor strategis dan strategi nasional pencegahan korupsi belum efektif. Sehingga menurut peneliti Transparency International, KPK perlu merombak ulang strategi pencegahan karena terbukti gagal. Catatan terakhir yang Ernest soal institusi KPK. Sistem penggajian pegawai KPK. Mantan pimpinan KPK, Laude Syarif menyesalkan konsep gaji, tunjangan, dan tunjangan khusus yang sekarang berlaku. Ada 3 nih ya, gaji, tunjangan, dan tunjangan khusus yang sekarang berlaku. Padahal dahulu pegawai KPK menerima gaji tunggal 1 saja. Menurut Laude, sistem penggajian KPK terdahulu yaitu sistem penggajian tunggal atau single salary system akan lebih mudah untuk dikontrol dan diawasi ketimbang sistem gaji dan tunjangan yang membuka celah korupsi di internal pegawai. Saya setuju dengan Pak Laude. Pegawai jadi senang, rapat tidak perlu, yang penting duduk dan absen. Dan rapat keluar kota yang juga tidak perlu. Mental cari-cari kesempatan jadi tercipta di KPK. Kalau pimpinan tidak berbenah, KPK akan jadi mesin birokrat yang biasa-biasa saja yang pasti akan kalah. Memberantas korupsi yang sudah jadi penyakit sistem kita. Publik, saya, kita semua penonton menaruh harapan kepada institusi KPK. Cegah harus optimal, tindak harus optimal. Buat korupsi jadi hal yang nista, bukan hal yang biasa saja. Semoga. Sampai jumpa.